berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Halo generasi muda Indonesia, tahukah kamu korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga menghancurkan masa depan. Hari ini kita akan membahas bagaimana mahasiswa bisa menjadi garda terdepan dalam membangun budaya anti korupsi dan mengusulkan gagasan paling tepat untuk memberantasnya. Upaya mahasiswa membangun budaya anti korupsi. Mahasiswa bukan hanya sebagai penerus bangsa, tapi juga sebagai agen perubahan. Ada beberapa upaya konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk menyelenggarakan seminar dan diskusi tentang bahaya korupsi di lingkungan kampus. Yang kedua, ada membentuk komunitas mahasiswa anti korupsi serta aktif membuat kampanye integritas di media sosial. Yang ketiga, ada melakukan pengawasan internal dan melaporkan jika menemukan indikasi praktik dan kecurangan di kampus. Yang keempat, ada mendorong transparansi organisasi kemahasiswaan, terutama dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima, ada berkolaborasi dengan lembaga anti korupsi untuk pelatihan karakter dan integritas. Dan yang terakhir, ada menjadi contoh nyata dalam berperilaku jujur, disiplin, dan menolak segala bentuk suap. Gagasan yang paling tepat untuk memberantas korupsi itu apa aja sih? Berbagai ide inovatif mahasiswa sangat penting untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Di antaranya ada digitalisasi pelayanan publik, yaitu mengurangi kontak langsung dengan memanfaatkan teknologi sehingga mempersempit peluang praktik pungli. Selanjutnya ada sistem pelaporan aman, yaitu dengan membuat kanal whistleblower untuk pelaporan korupsi dengan perlindungan identitas pelapor. Selanjutnya ada kurikulum integritas, dengan memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam setiap mata kuliah untuk membentuk karakter mahasiswa. Selanjutnya ada gerakan kampus kolaboratif, dengan berisikan mengajak dosen, pegawai, dan seluruh mahasiswa membentuk komunitas anti korupsi. Menurut kalian, hal yang penting itu pencegahan, pendidikan, atau penindakan? Nah, ketiga hal ini saling melengkapi, namun pendidikan adalah fondasi utama. Melalui pendidikan, karakter, dan integritas, budaya anti korupsi akan tumbuh dari akar dan membekas hingga dewasa. Pencegahan melalui sistem yang transparan juga harus dijalankan bersamaan, agar celah untuk tindakan korupsi makin sempit. Penindakan mutlak diperlukan agar ada efek jera, tapi tanpa pencegahan dan pendidikan, korupsi akan terus berulang. Nah, itulah tadi peran mahasiswa dalam budaya anti korupsi. Mari mulai perubahan dari diri sendiri, jadilah mahasiswa yang jujur, berintegrasi, dan berani melawan segala bentuk korupsi. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Lawan korupsi bersama, mulai dari mahasiswa untuk Indonesia yang bersih.